Halo semuanya, kembali lagi bersama Juju di sini dan kali ini kita di Free Gaming Store Channel bakal membahas 5 keyboard menarik yang harga di pasarannya itu hanya Rp500.000-an saja. Jadi kira-kira 5 keyboard apa saja yang akan kita ulik di sini. Jadi kita sedang ngumpulin 5 keyboard seharga Rp500.000. Kira-kira apa saja? Pantengin videonya terus sampai selesai. Siapa tahu kita bisa membantu kalian dalam memuluskan pembelian kalian dalam memilih keyboard. Nah, ini dia, ini semua sudah kita pajang. Ada apa saja sih keyboardnya? Mungkin dari size yang compact dulu alias size 60%-an nih. Di sini ada Z-Friend ZA63 yang sudah kita review juga yang kemarin. Lalu ada NYK Nemesis Diamond, lalu ada Vortex GT65 Lite. Lalu untuk versi yang non compact alias di sini ada dua pilihan keyboard 10 keyless yaitu Vortex Sera 87 yang akan kita giveaway juga, jangan lupa untuk mengisi giveaway-nya. Lalu ada Ajas AK820 GTS yang mana ini salah satu versi terbaru dari Ajas AK820 yang kemarin sempat kita review. Nah, oke, langsung mulai aja. Kira-kira apa saja sih perbedaan dan kira-kira kalian harus memilih yang mana sih dari kelima keyboard ini atau better yang mana? Kita mulai dulu dari build quality-nya. Yang pertama di Z-Friend ZA63. Secara build quality sebenarnya seluruh keyboard ini menggunakan bahan yang mirip-mirip yaitu polikarbonat alias plastik. Jadi semua bodinya di sini semua kelima keyboard ini masih menggunakan plastik, barat plastik seperti itu. Nah, untuk ZA63 sendiri dari fitur build quality-nya sama-sama menggunakan plastik, lalu di bagian kanan dan kiri diberikan akrilik transparan untuk RGB lighting, side light, lalu di bagian bawahnya juga diberikan side light, lalu seluruh keycapsnya masih menggunakan ABS keycaps double shot yang mana transparan di bagian huruf abjadnya. Itu untuk build quality dari ZA63. Untuk NYK Nemesis Diamond di sini ada kemiripan sedikit lah ya dengan Z-Friend ZA63. Di sini menggunakan bahan yang sama yaitu polikarbonat case, dengan kanan kirinya ini diberikan aksen akrilik untuk memberikan side light RGB dan juga di bagian belakangnya ini juga diberikan backlight RGB untuk memberikan ambience ke setup kalian. Lalu untuk keycapsnya pun masih menggunakan ABS double shot keycaps dengan aksen warna yang sesuai kalian pilih karena memang Nemesis Diamond memberikan beberapa pilihan warna. Lalu diberikan juga di sini knob yang sayang sekali memang knobnya ini masih dari plastik seperti itu ya. Lalu lanjut ke GT65 Lite, Vortex series GT65 Lite. Di sini dia memberikan desain yang lebih elegan, lebih minimalis, lebih simple. Di sini warnanya all black atau all white, lalu di bagian kanan dan kiri kosong, tidak ada apa-apa. Desainnya masih menggunakan polikarbonat case juga, namun di sini diberikan knob yang berbahankan CNC seperti itu. Jadi di sini knobnya masih lebih berkualitas dibandingkan NYK Nemesis Diamond yang sama-sama menggunakan knob. Nah, dari ketiga keyboard yang tadi untuk layoutnya semuanya mirip-mirip. Yang pertama Z-Friend 63 ini layoutnya menggunakan layout 60% alias 63 keys yang ada di sini karena arrow-nya masih arrow yang terpisah. Lalu untuk NYK Nemesis Diamond dan GT65 Lite layoutnya pun sangat mirip, hanya saja di NYK Nemesis di sini masih exploded di bagian dial patch up touchdown, sedangkan untuk GT65 ini tidak exploded, jadi dial patch up touchdown-nya itu rapat seperti itu, jadi lebih compact sedikit dibandingkan NYK Nemesis Diamond. Lalu untuk layoutnya sendiri di sini totalnya 67 tombol seperti itu. Lanjut ke 10 keyless size ya. Di sini kita ada 10 keyless size, ini ada dua produk. Yang pertama dari Vortex series Sera 87 dan juga Ajas AK820 GTS. Secara build quality keduanya nyaris mirip, hanya saja untuk di bagian Sera 87 di sini full polikarbonat dengan diberikannya aksen RGB di bagian bodinya, yaitu ada di kanan dan kiri untuk memberikan side light RGB seperti itu. Lalu di bagian bar di atas arrow pun juga diberikan bar kecil yang akan menyala juga saat akan dinyalakan.
Lalu untuk layoutnya sendiri, untuk Sera 87 di sini 10 keyless-nya lebih lengkap karena memang di sini 10 keyless-nya tidak dibikin compact seperti itu ya. Di sini 10 keyless-nya 10 keyless standar. Kalau kalian membeli full size itu numpad di sisi kanannya dihilangkan. Udah itu saja. Jadi tidak ada perubahan layout, yang mana ini memberikan poin positif karena kalian tidak perlu repot dalam membeli keycaps seperti kalau kalian ingin ganti keycaps-nya. Karena keycaps-nya menggunakan ukuran yang standar semua seperti itu. Lalu untuk adjust AK820 GTS di sini segi layout layoutnya 10 keyless yang lebih compact karena di sini masih ada beberapa key yang hilang dari 10 keyless 75% yang seperti adjust Sera 87 ini. Lalu untuk bodi plastik pun dia lebih simple, tidak ada guratan-guratan tekstur yang berbeda, hanya simple polos saja, tanpa RGB side light juga seperti itu. Lalu untuk keycaps, kedua keyboard ini sudah menggunakan PBD double shot keycaps yang kualitasnya pun sangat bagus untuk sebuah keyboard pre-build seperti itu ya. Namun kalau di Adjust AK820 di sini kita diberikan sebuah knob tambahan di bagian pojok kanan yang juga sudah berbahankan CNC metal seperti GT65 Lite dari Vortex series seperti itu. Itu dari build quality. Lalu kalau dari fitur-fiturnya, nah di sini fitur yang paling lengkap kalau dipakai oleh orang awam ya, aku bilang orang awam itu berarti yang nggak awam itu yang hobi keyboard. Yang menurutku paling lengkap di sini memang dipegang oleh Z-Friend ZA63 dan NYK Nemesis Diamond karena kedua keyboard ini sudah memberikan full wireless alias triple connection, jadi bisa wired, bisa Bluetooth, dan bisa 2,4 GHz dongle. Namun mereka pun juga tetap memberikan fitur-fitur yang bisa dinikmati oleh para hobi keyboard itu dengan adanya hot swap 5 pin di kedua keyboard yang ini. Walaupun hot swap 5 pin yang ada di sini masih belum south facing PCB alias di sini masih menggunakan north facing PCB, sehingga kalian tidak bisa menggunakan cherry profile keycaps di NYK Nemesis Diamond dan Z-Friend ZA63 ini. Lalu untuk kalian yang memang suka memodifikasi keyboard kalian, mungkin kalau dalam pilihan 5 keyboard ini kalian akan cocok dengan GT65 Lite, Sera 87 dan AK820 GTS karena memang fitur yang diberikan untuk di bagian dalam keyboard ini sudah sangat lengkap. Yang pertama dari fitur utamanya menurutku itu adalah gasket mount, di mana NYK Nemesis Diamond dan Z-Friend ZA63 ini masih menggunakan tray mount. Di GT65 Lite, Sera 87 dan AK820 GTS ini sudah menggunakan gasket mount seperti itu. Jadi gasket mount itu memang sudah terkenal lebih baik untuk memberikan kenyamanan dalam penggunaan keyboard dibandingkan keyboard yang menggunakan sistem tray mount seperti itu ya. Di GT65, Sera 87 dan AK820 GTS ini sebenarnya aku menemukan kesamaan, terutama dalam pemilihan PCB. Di sini sudah menggunakan PCB hot swap 5 pin yang semuanya sudah menggunakan south facing PCB. Jadi di sini kalian semua bisa menggunakan cherry profile keycaps di ketiga keyboard ini. Lalu selain 5 pin dan south facing tadi, keycaps-nya pun sudah dibandingkan NYK Nemesis dan juga dibandingkan Z-Friend. Ketiga keyboard ini keycaps-nya sudah lebih baik karena sudah menggunakan PBD double shot keycaps yang sudah tebal, yang kualitasnya untuk sebuah keyboard pre-build itu menurutku sudah sangat cukup untuk penggunaan sehari-hari. Lalu dari keycaps-nya turun lagi untuk layer dampening. Di sini dampening layernya terbilang semuanya sudah sangat lengkap ya. Apalagi kalau kalian memang tidak begitu paham atau memang ketika ingin membeli itu ya udah nggak mau ngebongkar, nggak mau memodifikasi, menurutku ketiga keyboard ini untuk dampening layer sudah sangat lengkap karena dari atas sampai bawah, jadi dari plate, lalu di bawah plate sebelum PCB, lalu di PCB, lalu di bawah PCB-nya itu sudah dilengkapi dampening layer diberikan langsung oleh pabrikan di ketiga keyboard ini. Jadi menurutku itu adalah poin plus dari ketiga keyboard ini. Namun untuk ketiga keyboard ini memang tidak ada fitur wireless-nya alias hanya menggunakan wire Type-C saja, yang mana wire Type-C-nya of course sudah detachable. Jadi kalian masih bisa mengincar estetika
kalau ingin menggunakan kabel itu menggunakan Collier cable ya, biasanya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemiripannya ini memang ada ya dibandingkan NDK Nemesis Diamond dan Zfriend ZA63. Jadi memang untuk GT65 lalu Sera 87 dan juga Aces AK820 GTS ini memang memberikan fitur modifable-nya itu lebih baik dibandingkan Nemesis Diamond dan juga Zfriend ZA63. Ya walaupun sebenarnya kalian masih bisa juga sih memodifikasi Nemesis sama ZA63 ya, walaupun kan kalian masih ada PR seperti itu ya untuk dari kualitas rebuild-nya. Nah, lalu untuk RGB, mungkin kalau kalian yang suka RGB, menurutku kalian prefer pilih yang mana sih? Kalau bagiku sendiri RGB yang paling ramai di sini adalah Sera 87 ya, karena memang di sini juga diberikan side light, lalu diberikan RGB per case juga. Jadi menurutku yang paling cantik itu di Sera 87 ya menurutku secara RGB-nya. Namun di sini NDK Nemesis dan juga Zfriend menurutku juga memberikan performa RGB yang baik. Jadi kalau kalian suka dengan compactnya ZA63 ataupun Nemesis Diamond, kalian juga bisa memilih kedua keyboard ini karena overall secara harga pun juga lebih affordable dibandingkan Sera 87. Sedangkan untuk GT65 dan juga Aces AK820 GTS, menurutku RGB-nya standar saja, dia hanya RGB per light saja, tidak ada tambahan side light ataupun backlight di bagian bawah keyboard ini. Tapi menurutku itu juga bukan menjadi poin negatif, itu akan menjadi poin negatif bagi beberapa orang yang memang mengincar desain yang seperti itu. Tapi memang kalau tidak mengincar desain yang RGB atau yang desain yang rame, memang menurutku GT65 Lite atau Aces AK820 GTS bisa menjadi sebuah pilihan. Oke, RGB-nya sudah, lalu lanjut ke terakhir nih, pengalaman pemakaian. Dari 5 keyboard ini, kalau ditanya mana favoritku, favoritku masih di Sera 87. Masih sama dengan jawaban yang kemarin saat aku mengcompare GT65 Lite dan Sera 87. Kenapa masih di Sera 87? Satu, alasannya dari layoutnya lebih lengkap, jadi aku tidak kehilangan fungsi alias tidak kehilangan fungsi dari keyboard compact seperti itu ya. Kalau keyboard compact itu kan fungsinya masih dikompakkan, jadi kita harus masih pencet function seperti itu. Lalu yang kedua, kenapa Sera 87? Karena dia sudah memberikan sound profile signature yang paling baik di antara kelima keyboard ini menurutku. Karena di sini aku secara pribadi suka suara yang talky, suka suara yang high pitch-nya itu tidak terlalu ada. Sedangkan itu semua bisa didapatkan di Sera 87, yang mana gasket mount-nya pun performanya memberikan performa yang sangat baik. Karena untuk fleksibilitasnya dari gasket mount ini menurutku fleksibilitasnya juga dapat. Nah, ngomongin fleksibilitas, tadi aku sempat lupa mention. Dari GT65, lalu Sera 87 dan juga Aces AK820 ini sudah menggunakan PCB dan plate polikarbonat yang sudah ada flex cut-nya. Jadi di sini PCB-nya dan plate-nya itu memang didesain untuk dipasangkan dengan gasket mount seperti itu ya. Jadi memang flex cut itu dapat memberikan fleksibilitas plate yang lebih bagus dibandingkan plate polikarbonat biasa yang tanpa flex cut seperti itu. Lanjut ke pengalaman pemakaian. Lalu bagaimana pengalaman pemakaiannya Aces? Pengalaman pemakaiannya bisa dibilang sedikit mirip dengan Sera 87, namun memberikan sound signature yang berbeda. Di Aces AK820 GTS menurutku sound signature-nya lebih ke high pitch. Masih sangat rapi sekali di Aces AK820 ini dengan high pitch-nya. Talky yang sedikit tidak se-talky Sera 87. Dia talky-nya itu lebih ke tidak hollow kalau aku bilang ya. Dia itu nggak hollow, jadi memang benar-benar build-nya ini padat. Itu yang ada di Aces AK820 GTS, dan fleksibilitasnya pun sangat cukup di PCB-nya ataupun di flex cut plate-nya seperti itu ya. Lalu untuk switch yang digunakan di sini Aces AK820 GTS berbeda dengan
Ajas AK820 yang kemarin. Di sini Ajas AK820 GTS ini menurutku dari satu merek saja, yaitu satu merek dari Ajas, dan semua pilihannya itu menggunakan linear, hanya saja berbeda warna. Kan di sini Ajas AK820 GTS itu ada 3 pemilihan warna yang diberikan oleh Ajas. Nah, itu kalau kalian memberi warna yang aksennya kuning ini ya, switch-nya akan berwarna kuning. Lalu kalau kalian membeli warna yang aksennya warna hijau, switch-nya juga akan berwarna hijau. Namun di deskripsi, di keterangannya Ajas itu sama-sama menggunakan linear switch, jadi hanya berbeda warna saja sih, seperti itu. Akan memberikan pengalaman yang sama walaupun kalian memilih switch yang warnanya berbeda untuk Ajas AK820 GTS saja nih. Dan linearnya menurutku cukup sangat baik untuk switch-nya Ajas ya. Menurutku switch-nya Ajas memang sudah cukup bagus di pre-build keyboard yang untuk harga affordable seperti itu. Nah, untuk Sera 87 sendiri tadi pilihan switch-nya itu kalian bisa memilih antara Wano atau Jet White Otemu. Jadi menurutku kalau yang best seller itu justru ada di Otemu Jet White-nya, alias versi termahal dari Sera 87 ini. Karena emang Otemu Jet White itu memberikan tactile yang baik dan juga smoothness yang baik dibandingkan switch-nya Wano. Di sini aku pegang yang Wano aja udah sangat enak, Wano Brown, apalagi kalau megang yang Jet White itu. Lalu untuk GT65 Lite, di sini menurutku GT65 Lite adalah versi compactnya dari Sera 87 ya. Walaupun di sini Sera 87 tidak memiliki knob, tapi GT65 Lite punya. Ini GT65 Lite itu bener-bener mirip karena secara fitur memang sangat mirip dengan Sera 87. Switch yang diberikan pun juga ada pilihan Wano. Jadi menurutku GT65 Lite ini memang merupakan pilihan yang baik. Kalau kalian berpikir Sera 87 ini sedikit kebesaran untuk setup kalian, jadi menurutku kalian bisa pilih GT65 seperti itu. Untuk pengalaman penggunaannya sendiri, suaranya high pitch banget. Dia nggak ada talkingnya sama sekali, nyaring. Tapi dia masih tergolong silent karena dibandingkan Ajas dan Vortex series Sera 87 ini, GT65 Lite ini lebih silent dari kedua keyboard tersebut. Untuk pengalaman penggunaan Handicap Nemesis Diamond dan juga Zfriend ZA63, keduanya menggunakan switch yang berbeda walaupun secara body terlihat mirip ya. Untuk Handicap Nemesis Diamond ini menggunakan switch Otemu, jadi diberikan pilihan switch Otemu. Di sini yang kita pegang adalah Otemu Red yang linear. Menurutku di sini Handicap Nemesis Diamond pengalaman penggunaannya pun sangat basic ya, karena memang dari pemilihan switch pun tidak begitu banyak. Lalu untuk feeling switchnya di sini yang aku pegang ini di Otemu Red. Otemu Red ini memberikan profil yang sedikit berat menurutku. Dia nggak seringan yellow, tapi beratnya itu tidak ada tactile-nya, jadi nggak kayak brown. Menurutku di situ sih yang ada di Handicap Nemesis Diamond ini, dan itu memberikan profile sound yang sedikit silent menurutku. Dia tidak begitu keras suaranya, walaupun ada rasa kliknya sih kalau dipencet seperti itu. Rasa klik, suara kliknya itu ada walaupun dia bukan yang switch clicky. Mungkin karena dari keycaps-nya ataupun dari build keyboard ini sendiri yang ada menimbulkan suara klikinya itu. Lalu untuk ZA63 di sini menurutku dia memberikan pengalaman yang menarik, karena di sini ZA63 walaupun tadi aku bilang dia bukan keyboard yang untuk hobis ya. Jadi menurutku di sini ZA63 memberikan profile sound yang talky juga untuk bawaannya. Mungkin karena di sini keycaps-nya memang cukup tebal di ZA63 walaupun memang di sini belum menggunakan PBD. Jadi di sini suaranya pun cukup talky dan lumayan keras. Di sini Zfriend menggunakan Zfriend Yellow Switch sendiri, jadi salah satu switch dari Zfriend sendiri. Dan menurutku kualitas switchnya Zfriend itu juga sudah sangat baik dibandingkan Otemu yang basic ya, seperti itu. Oke, kira-kira itu saja kalau per keyboardnya ya. Menurut kesimpulannya seperti apa? Dari kelima keyboard ini kira-kira kalian mau pilih yang mana? Nah, ini aku akan mengelompokkan. Kalau kalian memang mau keyboard yang compact,
Ini di sini ada 3 pilihan tuh, kalian harus mengkonsiderisasi apakah kalian perlu wireless atau wired saja sudah cukup. Kalau kalian maunya wired saja, GT65 Lite sudah sangat jawaban pasti. Jawabannya lebih baik dibandingkan Nemesis Diamond dan Z-Friend ZA63 seperti itu. Tapi kalau kalian memang butuh wireless dan memang butuh wirelessnya sangat banget, menurutku lebih prefer pilih ZA63 dibandingkan Nemesis Diamond yang ini, karena dia secara build, secara pengalaman penggunaan, pengalaman mengetiknya menurutku lebih baik dibandingkan NYK Nemesis Diamond. Memberikan feeling mechanical keyboardnya itu lebih top lah dibandingkan NYK Nemesis Diamond, seperti itu. Kalau kalian memang butuh knob dan kalian butuh wireless, kalian bisa ambil NYK Nemesis Diamond. Atau mungkin di produknya Z-Friend itu juga ada, yaitu Z-Friend ZA68. Itu juga bisa menjadi pilihan kalian kalau kalian ingin menggunakan knob di produknya Z-Friend ini. Dan menurutku pasti sound profile signature-nya atau pengalaman penggunaannya akan lebih mirip ZA63 dibandingkan NYK Nemesis Diamond ini, karena switch yang diberikan oleh Z-Friend itu lebih bagus dibandingkan NYK Nemesis Diamond. Itu kalau kalian memang butuh layout yang lebih besar, di sini kan ada 2 pilihan, yaitu Sera 87 dan juga AK820 GTS. Menurutku pilih yang mana? Kalau kalian butuh layout yang paling lengkap, of course pilihannya ada di Sera 87. Tapi kalau kalian memang butuh knob, misal kan sekarang knob lumayan jadi pertimbangan ya, itu kalian bisa pilih ke AK820 GTS. Nah, terus masa itu aja? Enggak juga. Kalau kalian memang suka RGB atau kalian suka dengan desain yang lebih kompleks di Sera 87 ini, desain build yang lebih kompleks, di bagian ada side light-nya, RGB-nya pun lebih ramai, seperti itu kalian juga bisa pilih Sera 87 alias bisa menjadi poin positif bagi Sera 87 dibandingkan AK820 GTS. Nah, kalau kalian memang ingin desain yang lebih simple di 10 keyless, AK820 GTS ini memang sudah menjadi sebuah pilihan bagi kalian. Nah, kira-kira itu saja komparasi singkat kita tentang 5 keyboard ini. Mana yang kalian pilih, mana favorit kalian, tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan like di video ini dan juga klik subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya. And as always, sampai jumpa. Jangan lupa bahagia.